Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Oh iya, sekarang sudah ganti ya nama. Sesuai permintaan dari teman-teman, jadi banyak yang menyarankan untuk diganti saja nama channelnya karena kesulitan ya. Lelaki sejati, untuk mencari lelaki sejati agak kesulitan. Jadi atas dasar itu kami ganti nama channelnya menjadi Ilo X3M atau Ilo Ekstrim ya. Jadi nama ini kami pilih memang untuk penggabungan dari channel Ilo Bercerita dan juga Extreme Movie. Jadi ini semua demi kenyamanan teman-teman dan juga teman-teman lebih mudah mencarinya ya. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik pada hari ini, pada siang ini kita akan membawakan kisah masih dalam ngipri kete ya. Sekarang sudah masuk dengan part ke-6. Wow. Jadi semakin seru ya, semakin seru kisah ini. Setelah di part 5 kemarin, akhirnya keluarga Artonegoro dan Ibu Esa keluar dari rumah keluarga Ningrat. Itu keputusan yang berat ya. Karena terutama untuk Bu Esa, karena itu adalah rumahnya, rumah dari orang tuanya, rumah di mana ia dibesarkan sedari kecil hingga dewasa. Dan harus meninggalkan karena satu hal yang tidak mengenakan. Jadi, dan disinilah tujuan mereka kabur itu kan supaya terlepas, tapi entah kenapa ya, seperti ada GPS-nya, tiba-tiba Mbak Neneng bisa mengetahui keberadaan mereka sekaligus juga membawa jin kala ireng datang ke dalam rumah baru mereka. Jadi semakin seru saja dan gak pakai lama-lama ya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, yang baru tahu kisah ini, selamat datang dari Ekstrim dari Ilo Bercerita dan semoga suka ya dengan channel baru kita ini, yang mana di sini akan ada series. Dan setelah series nanti nggak series terus ya, kita akan upload juga yang langsung selesai tapi mungkin dengan durasi panjang, bisa 2 jam gitu ya, seperti yang Kafani aku kemarin. Ya, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horror on. Tragedi di pabrik bawang. Malam itu, ibuku hanya bisa termenung sembari bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dia pun masih memikirkan akan perkataan dari Mbak Neneng yang dinilai sangat aneh dan tidak masuk akal. Bapakku yang tiba tepat di tengah malam pun terkejut saat melihat ibu yang masih berada di dalam kamar sembari tertunduk lesu. "Bu, ada apa?" tanya bapakku khawatir. Mereka sudah mengetahui keberadaan kita," jawab ibuku. Bapakku pun hanya terdiam. Wajahnya benar-benar sedikit memucat ketika mendapati berita semacam itu yang dilontarkan oleh ibu. "Kita harus bagaimana, Pak?" Bapak pun menatap wajah ibuku dengan tatapan yang tidak biasa. Tampaknya apa yang memang Bapak pikirkan selama ini benar-benar akan menjadi nyata. "Aku baru saja bertemu dengan Kang Waris, dan dia memberitahuku terkait apa yang akan terjadi selama bulan-bulan ini," jelas Bapak. "Maksudnya, kedatangan Mbak Neneng memang memiliki maksud tertentu?" tanya ibu. "Sepertinya Mbak Neneng akan menjadi pion terakhir yang dimiliki oleh keluarga Ningrat." Bapak pun kemudian menyuruh ibuku untuk masuk ke dalam kamar dan membiarkan masalah itu berlalu. Malam itu, Bapak terjaga untuk memastikan jika ibu dan juga Mas Rahardian dalam keadaan baik-baik saja. Menimpali semua masalah yang sudah terjadi, keluarga Ningrat akan memiliki langkah baru agar bisa mendapatkan setiap dari keturunannya yang memang melarikan diri. Pagi itu, terdengar huru-hara di setiap tempat di sebuah pabrik yang berdiri tegap dan tampak megah dari luaran. Ternyata pabrik itu mendapati sebuah masalah yang sangat besar. Sebanyak 5 orang karyawan pabrik meninggal dunia tanpa sebab. Mereka yang memang berada di tempat kejadian tidak menyangka jika teman-temannya yang menjadi korban adalah orang-orang yang selama ini orang terdekat dari Raden Angkoro sendiri. "Bu, Ibu," teriak Bapak. "Ada apa, Pak?" Bapak pun segera menarik tangan ibuku untuk membaca sebuah berita yang baru muncul di seburat kabar. "Ini, Bu, bukannya pemiliknya adalah Raden Angkoro?"
Sementara itu jalanan tempat di sekitaran pabrik bawang itu benar-benar sudah dipadati oleh banyak orang dan juga para wartawan. Mereka semua berduyun-duyun untuk mengetahui misteri yang tersimpan dari pabrik yang sudah berdiri selama puluhan tahun tersebut. Dan selain itu juga banyak sekali warga yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dari meninggal dunianya 5 karyawan yang meninggal secara mendadak. Pasalnya, dari salah satu kelima korban tersebut ada seseorang yang sangat berpengaruh. Dia bernama Haji Dullah. Para warga pun sangat tidak asing dengan nama Haji Dullah. Dia merupakan satu-satunya orang yang memiliki sifat kedermawanan yang sangat tinggi. Tidak heran jika meninggal dunianya Haji Dullah memberikan luka bagi para warga yang ada di sekitaran pabrik. Para warga merasakan akan hal-hal yang positif selama Haji Dullah mengepalai pabrik tersebut. Bapak pun segera mencari informasi. Dia sengaja berangkat sendirian untuk memastikan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Raden Angkoro. Pikiran bapakku saat itu adalah kelima karyawan itu merupakan korban dari tumbal yang memang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro. Katanya, dengan mengambil 2 korban pertama, maka dia akan mudah untuk mendapatkan korban-korban selanjutnya dengan cara apapun. Di tengah perjalanan, Bapak menemui Kang Waris dan entah mengapa Kang Waris tiba-tiba saja tahu akan apa yang memang sedang terjadi. Seperti sebelum-sebelumnya, Kang Waris mengetahui setiap konflik yang terjadi akibat ulah dari Raden Angkoro ataupun keluarga ningrat lainnya. "Kang, pabrik itu." "Ya, aku tahu. Tapi sebelum itu, ada seseorang yang harus kita datangi terlebih dahulu." "Siapa, Kang?" Kang Waris pun mengajak bapakku ke sebuah dusun yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pabrik. Kala itu ia bermaksud untuk menemui seseorang yang selamat saat tragedi pabrik bawang itu bermula. "Kau tahu, kelima korban itu tidak meninggal secara tiba-tiba," jelas Kang Waris. "Loh, maksudnya, Kang?" tanya bapak. "Kita akan menemui seseorang yang bernama Cipto. Nah, dia adalah salah satu karyawan yang selamat. Sebenarnya ada 6 orang yang saat itu diinterogasi oleh Raden Angkoro." "Interogasi?" Kang Waris hanya mengangguk. Dari Kang Waris, bapak pun akhirnya mendapatkan gambaran terbaru tentang apa yang memang terjadi saat itu. Jika ke-6 korbannya diinterogasi, kemungkinan besar ada beberapa kesepakatan yang memang harus mereka sepakati. Dengan begitu, jika salah satu berhasil dan selamat dengan tenang, itu artinya kelima korban adalah termasuk karyawan yang tidak patuh akan kesepakatan tersebut. Setibanya di depan rumah Cipto, Kang Waris pun menatap pintu rumah dengan tatapan yang tajam. Ia seperti merasakan jika ada sesuatu yang aneh yang telah dihasilkan dari dalam rumah tersebut. Cipto itu merasa bersalah, makanya dia tidak mau keluar dari rumah. Kang Waris pun lalu mengetuk pintu sembari mengucapkan salam, berharap Mas Cipto mau membukakan pintu. Akan tetapi, sudah 3 kali ketukan tidak ada jawaban sama sekali. Kang Waris pun akhirnya memutari rumah Cipto selama 7 kali sembari membacakan sebuah bacaan khusus. Ya, bacaan itu dikenal sebagai sebuah ajian yang nantinya akan membuat penghuni keluar dari tempat persembunyiannya. Sebentar lagi dia pasti keluar. Dan benar saja, tidak lama kemudian terlihat seseorang membukakan pintu dengan wajah tertunduk, seperti sedang menghindari sesuatu. Siapa? Siapa kalian berdua?" Bapak pun dengan cepat langsung masuk ke dalam dan menarik tangan Mas Cipto. Kang Waris mengetahui apa yang direncanakan oleh Bapak. Ia pun lalu segera menutup pintu dan menguncinya dengan rapat. Dengan begitu, rahasia terkait dengan tragedi pabrik bawang akan terbongkar dengan lebar. Sementara itu di pabrik, "Jangan ada yang melewati garis polisi ini, karena ini adalah area terlarang ya. Ayo stop, jangan mendekat. Haji Dullah, kami belum menerima kematiannya." Ya, para wartawan terus mendesak masuk untuk mendapatkan informasi yang memang dibutuhkan. Begitu juga para warga yang terus mendorong-dorong aparat agar bisa melihat jasad dari Haji Dullah yang kala itu masih tergeletak di salah satu ruangan bersama dengan keempat korban lainnya. Mengapa kalian mendatangiku?"
Aku tidak terlibat dengan kasus kematian mereka, ucap Mas Cipto. Bapak dan Kang Waris pun mencoba menenangkan keadaan. Di ruangan yang sedikit redup dan kurangnya ventilasi udara, Bapak pun meminta kepada Mas Cipto untuk duduk sejenak sembari mengobrol santai terkait apa yang ingin menjadi pembahasan. Tenang Mas, duduk dulu. Kami ini orang-orang biasa, ucap Bapak kepada Mas Cipto. Namun, Mas Cipto menolak akan hal itu. Ia terus berdiri sembari mengacungkan jari telunjuknya ke arah Bapak dan juga Kang Waris. Kalian bukan orang biasa. Kalian masih ada hubungannya dengan pemilik jahanam pabrik itu kan? Tanya Mas Cipto. Loh, siapa orang yang kau maksud? Bapak pun mencoba untuk memancing apa yang baru saja Mas Cipto katakan. Dan sepertinya Mas Cipto benar-benar kelewatan sampai-sampai dirinya pun mengatakan hal-hal yang bersifat rahasia. Mas Cipto pun akhirnya merendahkan diri. Ia terduduk di sebuah sofa sembari memegangi kepalanya. Aku, ucapnya dengan nada penyesalan. Ya, aku tahu ini bukan keinginanmu, jelas Kang Waris kepada Mas Cipto. Aku dipaksa melakukan hal ini. Dia yang memaksaku untuk mengikutinya. Dia itu siapa? Pancing bapakku. Raden Angkoro. Ya, dialah yang melakukan sebuah ritual pada malam itu. Aku dan kelima orang karyawan lainnya benar-benar diinterogasi habis-habisan karena kami berenamlah orang-orang terdekatnya. Mengetahui hal itu, Bapak pun sedikit terkejut. Bapak pun langsung menghadapkan wajahnya ke arah Kang Waris yang sedari tadi terdiam sembari memandangi wajah Mas Cipto dengan tatapan penuh rasa penasaran. Coba jelaskan lebih rinci apa ritualnya. Mas Cipto pun terdiam. Dia seperti menolak dengan apa yang Kang Waris katakan. Aku tidak bisa mengatakan hal itu, jelas Mas Cipto. Kang Waris pun menundukkan kepalanya, lalu tangannya menunjuk ke arah Mas Cipto seolah-olah sedang memberikan ancaman. Kau tahu apa yang membuatmu menjadi longgar hingga kedua tanganmu secara refleks membukakan pintu rumahmu? Tiba-tiba tatapan Kang Waris berubah menjadi sangat tajam. Ia pun langsung membacakan sebuah mantra khusus yang bertujuan untuk menundukkan lawan bicaranya. Bersamaan dengan hal itu, hal yang mengejutkan pun terjadi kepada Mas Cipto. Dia berteriak ketakutan seolah-olah seperti ada sesuatu yang menghantui pikirannya. Kang, ada apa? Tenang, aku sengaja mengendalikan pikirannya agar dia mau membongkar lebih dalam terkait tragedi pabrik bawang itu. Mas Cipto pun kembali memegangi kepalanya. Ia seperti merasa tertekan dengan apa yang telah Kang Waris tanamkan terhadap pikirannya. Bongkar tragedi itu, atau kau akan tenggelam dalam ketakutanmu sendiri. Baik. Aku akan membongkarnya. Kang Waris pun lalu menggenggam tangannya sembari menunggu apa yang ingin dikatakan oleh Mas Cipto. Ritual itu sangat mengerikan. Mereka yang tidak menuruti permintaan Raden Angkoro akan disuruh bertelanjang bulat sembari memukul-mukuli kepalanya ke lantai. Lalu tidak lama kemudian dia datang. Dia itu siapa? Tanya Bapak. Sosok siluman Rojo Kete. Begitulah yang dikatakan oleh Raden Angkoro. Kang Waris pun langsung menghentikan pembahasan itu dan tiba-tiba kepala dari Mas Cipto seperti sedang ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Kang, ada apa Kang? Tanya Bapak. Ada orang lain di balik tragedi ini, jelas Kang Waris. Siapa? Mas Cahyo pun lalu berteriak-teriak kesakitan sembari memegangi kepalanya. Sepertinya kasus yang sama akan terjadi ketika seseorang membeberkan rahasia yang telah diketahuinya ketika Raden Angkoro sendiri menjadi pelaku dari hal ini. Sama seperti Mbak Ina, Mas Cipto pun ditanam sesuatu oleh Raden Angkoro. Siapapun orangnya yang ingin membongkar lebih dalam rahasia dari ritual atau praktek pesugihan yang telah dilakukan oleh Raden Angkoro, maka dia akan terkena imbas. Kang, tolong hentikan Kang. Dia mulai memukul-mukuli kepalanya sendiri. Ambilkan air,
lalu isikan dengan garam. Bapak pun lalu dengan cepat berlari ke arah dapur. Dia segera mencari air dan juga garam yang berada di dapur tersebut. Namun saat dimana Bapak ingin mengambil garam, tiba-tiba di hadapan Bapak sudah muncul jin kala ireng seperti yang pernah ia lihat di rumah keluarga Ningrat. Jin kala ireng itu muncul bersamaan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh Mas Cipto. Tanya Bapak sembari meremas garam yang sudah ia genggam. Jin kala ireng itu pun kemudian berbalik arah dan menghilang sembari menembus tembok. Sepertinya dia akan memberikan sinyal kepada Raden Angkoro terkait apa yang baru saja terjadi dengan orang yang menjadi tawanannya, yaitu tidak lain adalah Mas Cipto. Bapak pun segera berlari ke arah ruangan depan. Ia kemudian memberikan air dan juga garam seperti apa yang diminta oleh Kang Waris. "Kenapa lama?" tanya Kang Waris. "Jin kala ireng. Baru saja dia muncul di dapur, Kang. Sial, rencana kita ketahuan." Kang Waris pun lalu segera menaburkan garam itu ke dalam gelas. Lalu ia pun menyiprat-nyipratkan ke bagian kepala Mas Cipto. Tidak lama kemudian Mas Cipto pun pingsan dan terbujur kaku di sofa. "Kang, apa langkah kita selanjutnya?" Raden Angkoro itu tidak bekerja sendirian. Ada pihak lain yang memang sedang merencanakan rencana besar bersamanya. Maksud Kang Waris, Raden Angkoro memang melakukan semua ini karena sebuah tujuan, tanya Bapak. Benar. Dan tujuan itu sangatlah besar. Dan dengan besarnya tujuan itu, maka orang yang berada di belakang Raden Angkoro termasuk orang besar juga. Bapak pun di sini kemudian berpikir, ya, dia seperti mengetahui siapa orang yang dimaksud oleh Kang Waris. Jika memang Raden Angkoro bersama dengan orang besar, berarti orang tersebut adalah orang yang bisa melindungi Raden Angkoro dari kasus besar ini dan menutupnya. Jelas Bapak. "Kamu tahu siapa orang itu?" tanya Kang Waris. "Ya, saya pernah menemuinya." "Siapa?" "Dia bagian dari orang-orang yang disebut dengan welut." Sebuah clue yang diberikan oleh Bapakku kepada Kang Waris memberikan banyak gambaran penuh terkait tragedi pabrik bawang. Kematian para karyawan yang terjadi di pabrik itu adalah sebuah tragedi yang sengaja ditutup-tutupi oleh beberapa pihak hanya untuk kepentingannya sendiri. Bapakku mengira kaitannya Raden Angkoro dengan para pembesar yang ada di ranah pemerintahan adalah salah satunya. Dengan menutup-nutupi apa yang memang direncanakan oleh Raden Angkoro, semuanya ada sangkut paut dengan tangan-tangan orang-orang pemerintahan dan para karyawan yang sedikit tahu tentang latar belakang kejadian tersebut sengaja dibungkam mulutnya dengan diberikan sebuah ancaman yang berkelas hingga menargetkan dirinya sendiri sebagai tumbal selanjutnya. Dan jika memang apa yang memang mereka ketahui menjadi bocor dan diketahui banyak orang, Mas Cipto adalah salah satunya. Memang tidak banyak karyawan yang mengetahui akan hal tersebut, namun bagi mereka yang mengetahui langkah-langkah dari tragedi mengerikan, mereka harus rela untuk melepaskan diri dari pabrik ini dengan cara melarikan diri atau resign secara tidak wajar. Namun apa yang memang sudah dijelaskan oleh Mas Cipto adalah sebuah bukti bahwa praktek pesugihan yang tiada hentinya kini merambah kepada masyarakat umum yang tidak berdosa. Dan salah satunya adalah Haji Dullah. Beliau yang adalah termasuk bagian karyawan yang paling disegani oleh masyarakat sekitar harus tutup usia ketika penginterogasian itu berlangsung. Dan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Cipto, hanya dirinya lah yang setuju dengan apa yang direncanakan oleh Raden Angkoro untuk jalannya semua keinginan yang telah ditetapkan. Berlanjut kepada kemunculan jin kala ireng yang sudah menjadi patokan utama jika Mas Cipto sendiri sudah ditempeli oleh ingon-ingon milik Raden Angkoro jika memang apa yang telah diketahuinya menjadi bocor. Beruntung Mas Cipto kala itu masih bisa diselamatkan oleh Kang Waris dan juga Bapak. Akan tetapi itu semua merupakan awal petaka dari apa yang memang sudah direncanakan oleh Raden Angkoro. Dia sengaja menarik pelatuk terlebih dahulu agar tembakannya tidak terdengar di saat senjata penghasutnya sudah mulai dikendalikan.
Mas Cipto adalah umpan bagi Raden Angkoro untuk mengetahui keterlibatan dari Kang Waris dan juga bapakku. Dia sengaja menyisakan satu orang untuk selamat agar Raden Angkoro sendiri mengetahui sejauh mana keterlibatan antara Kang Waris dan juga bapak masih tetap mengganggu seluruh rangkaian rencana dan juga ambisinya. Hari itu Kang Waris dan juga bapakku pun pulang terlebih dahulu. Mereka berdua rehat sejenak dari apa yang ingin mereka lakukan untuk bisa menghentikan Raden Angkoro. Dari kasus yang terjadi, Kang Waris pun memiliki sebuah pandangan baru terkait rencana Raden Angkoro selanjutnya. Jika memang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Raden Angkoro, Kang Waris bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Di antaranya adalah: 1. Raden Angkoro akan bersembunyi di balik orang-orang pemerintahan agar kasus dan juga tragedi dari pabrik bawang ini dapat diselesaikan. 2. Dia sengaja membuka kartu pertamanya yang tidak lain adalah Mas Cipto agar Kang Waris dan Bapak bisa diketahui keberadaannya setelah menghilang selama 3 bulan lamanya. Yang ketiga, Raden Angkoro akan secara bergerilya memberikan dobrakan-dobrakan baru untuk Bapak agar tidak ikut campur terhadap apa yang selama ini Raden Angkoro dan juga keluarga Ningrat rencanakan. Keempat, Raden Angkoro akan mematikan kartunya untuk mencari kartu lain yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang penting dari pemerintahan. 5. Raden Angkoro akan menjadikan orang tersebut sebagai bonekanya agar bisa menguntiti siapa saja orang-orang yang menghalangi segala ambisinya. Itu berarti kehadiran dari Mas Cipto adalah hanya pengalih dari apa yang selama ini mereka tutup-tutupi. Jika memang Mas Cipto membuka semua apa yang ia ketahui, maka Mas Cipto sendiri akan menanggung sebab dan akibat terkait apa yang telah ia lakukan. Dengan begitu, meninggalnya saksi dan diperkuatnya orang berpengaruh dari Raden Angkoro, maka pesugihan ini akan terus berjalan dan terus merambah ke segala hal agar bisa mendapatkan keinginan dari Raden Angkoro dan juga seluruh keluarga Ningrat. Di malam harinya, saat dimana bapakku pulang ke rumah, ia pun mendapati ibuku sedang berada di depan rumah. Seperti biasa, ibu selalu menunggu kehadiran bapak sembari menimang-nimang Mas Rahardian. "Pak, Kang Waris sudah pulang. Kok ndak mampir dulu ke rumah?" tanya ibuku. "Iya, Kang Waris tadi langsung pulang ke rumah karena masih ada urusan lain." Rahardian gimana? Masih rewel nggak?" tanya bapak. "Ada sesuatu yang aku ingin jelaskan, Pak. Ini tentang sesuatu yang baru mendatangi Rahardian kemarin hari." Ya, Bapak pun paham dengan apa yang ingin dikatakan oleh ibu. Lalu Bapak menyuruh ibu untuk masuk ke dalam kamar karena memang hari sudah sangat gelap. Setelah tiba di kamar, ibuku pun langsung meletakkan Mas Rahardian di tempat tidur khususnya. Ia menutupi Mas Rahardian dengan kelambu agar terhindar dari gigitan nyamuk ataupun serangga kecil lainnya. Jadi bagaimana, Bu? Jadi kemarin saat Mbak Neneng datang ke rumah, aku kan bersembunyi sembari melindungi Rahardian di dalam lemari. Nah, namun ternyata kehadiran Mbak Neneng itu bersamaan dengan kehadiran Rojo Ketek dan Jin Kala Ireng. Jadi maksud Ibu, sebentar Pak, Ibu lanjutkan dulu. Bapak pun lalu menenangkan pikirannya. Dia tidak mau terlalu dalam mengambil keputusan sebelum mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi saat itu. Nah, saat aku menatap Jin Kala Ireng, dia seperti tidak mau mendekat. Dan ternyata ada satu sosok wanita yang sedang menimang-nimang tubuh Rahardian sambil menyanyikan sebuah kidung Jawa yang biasa digunakan untuk menidurkan anak-anak zaman dulu, Pak. Aku tidak yakin jika sosok wanita itu menjadi penyebab Mas Rahardian menangis. Namun aku meyakini jika alasan Rojo Ketek dan Jin Kala Ireng itu tidak mengambil tubuh Mas Rahardian adalah karena... Ucapan ibuku terpotong. Karena sosok wanita itu. Benar, Pak. Bapak pun mengangguk paham. Rasa penasarannya sudah terpecahkan dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh ibuku. Namun, jika sosok wanita itu adalah penjaga dari Mas Rahardian, maka kemungkinan besar dua sosok pengganggu Mas Rahardian tidak berani mengganggunya karena sosok wanita itu.
Ibu melihat jelas enggak sosok itu? Sayup-sayup, seperti orang-orang keraton. Itu Mbak Putri. Loh, Mbak Putri? Bapak pun akhirnya menghela nafas panjang. Ia baru menyadari jika Mbak Putri akan kembali untuk menjaga anaknya. Mbah Putri itu adalah salah satu sosok penjaga yang dimiliki oleh salah satu keraton terbesar di negara ini. Nah, kedatangan Mbah Putri berarti memiliki tujuan tertentu. Bapak pun akhirnya menceritakan terkait sosok Mbah Putri yang dimaksud. Sembari menatap Rahardian, Bapak kemudian menjelaskan secara seksama. Mbah Putri merupakan sosok penjaga yang dikenal sangat sensitif. Dia akan menyerang siapa saja sosok yang mengganggu keturunannya dan akan mengejar orang tersebut. Akan tetapi, Mbah Putri tidak diterima di salah satu tempat yang berasal dari utara. Dia tidak mau menjejaki langkahnya di sana karena bersinggungan dengan penguasa utara yang dinilai sangat kejam dan beringas. Tempat itu dikenal dengan macam-macam ritual pesugihan yang sering ditampilkan dengan gambar siluman ular. Karena itulah kehadiran dari Mbah Putri ini juga menjadi sebuah senjata baru bagi Bapak dan juga Ibu. Namun, Bapak masih belum yakin apakah Mbak Putri ini benar-benar ingin menjaga Mas Rahardian, karena Bapakku pernah melihat di 15 tahun ke depan jika dirinya akan memiliki seorang putri lagi. Jika memang benar, maka Mbak Putri akan memilih salah satu dari keturunan kita, dan dengan hadirnya Mbak Putri mungkin ikatan antara kita dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno bisa terlepas. Ibuku pun mengangguk paham sembari memperhatikan Rahardian kecil. Dia semakin tahu akan siapa-siapa yang nantinya akan terus berjuang untuk menghentikan praktek pesugihan yang konon katanya akan terus berlangsung hingga 15 tahun ke depan. Di malam hari itu, Bapak pun menyuruh ibuku untuk tertidur karena hari sudah semakin malam. Mereka pun menyudahi percakapan yang sangat sensitif. Seluruh ruangan tertutup rapat. Bapak mengunci semua jendela dan pintu yang ada di rumah. Ia tidak mau jika malam nanti akan ada gangguan-gangguan aneh yang menimpa mereka. Tepat di saat dimana bapakku mulai tertidur, ia pun bermimpi aneh. Bapak kala itu disuruh memilih 2 tunas kelapa yang ada di hadapannya. 2 tunas kelapa ini merupakan gambaran dari masa depannya nanti dan bisa diartikan juga sebagai anak-anaknya kelak. Bapak pun akhirnya memilih sebuah tunas kelapa yang berwarna emas dan masih terlihat sangat muda. Entah mengapa, tunas kelapa ini sangat menarik di matanya. Selain memiliki warna emas, tunas kelapa yang satu ini menghasilkan kilauan cahaya yang mampu menerangi kegelapan malam. Dan saat Bapak selesai memilih, ia pun lalu akhirnya diberitahu akan gambaran-gambaran yang akan terjadi di masa depan. Gambaran-gambaran itu bersifat seperti sebuah lelakon atau gambaran perjalanan hidup yang harus dijalankan oleh Bapak selama menjalani hidupnya. Di antara gambaran-gambaran tersebut, Bapak pun akhirnya menyadari jika kehadiran Mbah Putri itu benar-benar ada dan melindungi salah satu dari 2 anaknya kelak. Di pagi harinya, Bapak pun bangun kesiangan. Dia dibangunkan oleh ibuku tepat jam 6 pagi saat matahari sudah benar-benar memunculkan sinar hangatnya. Namun, dibangunkannya Bapak bukanlah tanpa alasan. Bapak kala itu kedapatan seorang tamu yang ibu sendiri tidak mengetahui siapa tamu tersebut. Pak, bangun Pak. Astagfirullah. Jam berapa sekarang Bu? Jam 6 pagi Pak. Itu loh, ada tamu di depan. Tamu? Tamu siapa? Tanya Bapak. Ibu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bapak pun lalu menyuruh ibu untuk diberikan minum dan makanan terlebih dahulu. Setelahnya Bapak pun keluar dari dalam kamar. Ia kemudian mengganti bajunya dan bersiap untuk menyambut tamu yang sudah menunggu hampir 15 menit lamanya. Namun, setelah Bapak keluar rumah, betapa terkejutnya saat ia mendapati tamunya itu. Dan ternyata Mas Cipto. Ya, Mas Cipto pun langsung menyalami tangan Bapak. Namun, bukan kedatangan Mas Cipto saja yang membuat Bapak terkejut. Akan tetapi, bentukan dari perut Mas Cipto lah yang membuat Bapak kaget hingga tidak bisa berkata apa-apa.
Mas, eh, itu eh, kenapa perutnya? Begini Mas. Ya, perut Mas Cipto tiba-tiba membengkak seperti orang hamil. Bapak sendiri kebingungan saat melihat perut Mas Cipto yang dalam hitungan hari sudah membesar seperti itu. Malam tadi, malam tadi mereka menyerangku, ucap Mas Cipto dengan wajah yang ketakutan. Mereka? Siapa? Tanya Bapak. Raden Angkoro dan anggota pemerintah. Dek, Bapak langsung teringat sesuatu. Ia pun langsung mengingat siapa saja orang-orang yang tergabung dan berada di balik sosok Raden Angkoro. Malam itu, aku didatangi sesosok jin hitam. Ia terlihat marah. Lalu aku ditumpahi air yang ia bawa dengan menggunakan kendi. Dan saat air itu tumpah, tiba-tiba perutku ini langsung kembung. Dan pagi harinya entah kenapa perutku pun langsung membuncit dan membesar seperti ini. Bapak pun terkejut kala mendengar pengakuan dari Mas Cipto. Dia pun kemudian meminta Mas Cipto untuk menjelaskan secara detail apa yang terjadi di malam itu. Aku sendiri merasa takut, Mas. Aku yang di sini sebagai pendatang harus menerima semua yang dibicarakan oleh Raden Angkoro. Namun semuanya bersinggungan dengan kata hatiku. Tolong Mas, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau jadi tumbal berikutnya. Tolong Mas. Mas Cipto memohon-mohon sembari memegangi tangan Bapak. Ibuku yang melihat hal itu pun merasa kasihan dengan Mas Cipto. Ternyata apa yang dikatakan oleh Kang Waris memang benar adanya. Raden Angkoro berencana untuk mengeluarkan kartunya, lalu dia juga akan melenyapkan sendiri untuk bisa menghilangkan semua saksi atas segala kejahatan yang sudah ia perbuat. Mas, apa ada sesuatu yang dikatakan oleh jin kala ireng itu kepada Mas? Tanya Bapak. Ya, benar. Dia berkata sesuatu. Namun aku sendiri tidak tahu betul apa yang diucapkannya. Baik, Mas begini, jika Masnya berkenan, hari ini juga kita harus menuju ke kediamannya Kang Waris. Siapa tahu beliau bisa menyembuhkan Mas atas bantuan Allah. Baik, baik. Aku akan melakukan apa saja asalkan aku bisa selamat dan pergi dari kota ini. Bapak pun mengangguk paham, ia kemudian masuk ke dalam rumah dan segera mengganti baju. Ibuku yang kebetulan mendengarkan percakapan mereka berdua pun langsung bertanya sesuatu. Pak, Bapak mau ke rumah Kang Waris? Ya Bu, Bapak mau menyelamatkan Mas Cipto. Tapi Pak, potong ibuku. Ada apa Bu? Ibu punya firasat yang tidak enak. Jika benar apa yang dikatakan oleh Mas Cipto terkait anggota pemerintahan itu benar, maka ya pelakunya adalah orang-orang pejabat yang berada di balik sosok Raden Angkoro, ucap ibu. Bapak pun tersenyum, ia tahu akan kekhawatiran ibuku ini terkait siapa pejabat-pejabat yang dimaksud. Namun Bapak juga tidak bisa tinggal diam untuk melihat tumbal-tumbal selanjutnya berjatuhan. Bu, kita punya Allah Bu. Allah lah maha segala-galanya. Sudah, Ibu jaga saja Rahardian di rumah. Bapak dan Kang Waris harus menyelesaikan langkah dari Raden Angkoro. Ibu pun memeluk bapakku sembari menangis. Ia tidak mau jika bapak nantinya akan menjadi tumbal berikutnya dari pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga keluarga ningrat lainnya. Hati-hati ya Pak. Mereka itu bukan orang biasa. Mereka ini iblis. Iblis dalam tubuh manusia, ya hanya demi ambisi besarnya. Ibu yang tenang ya, gak usah khawatir. Kita masih punya Allah, ya Allah lah segala-galanya. Bapak pun lalu melepaskan pelukan ibu. Sebelum ia pergi, Bapak mencium kening Mas Rahardian sembari membacakan doa untuk keselamatannya. Setelah selesai, Bapak dan Mas Cipto pun langsung berangkat menuju ke rumah Kang Waris. Kurang lebih 15 menit perjalanan, mereka pun sampai di rumah Kang Waris. Saat itu Kang Waris sedang menyirami tumbuhan jahenya yang terlihat sudah mulai layu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang Waris pun tampak tidak terkejut saat Mas Cipto ikut bersama Bapak. Ia bahkan lebih tahu dulu jika hari itu Mas Cipto akan mendatanginya. Kang, ini ada Mas Cipto. Oh iya,
Langsung masuk ke dalam rumah saja. Bapak pun paham akan maksud dari Kang Waris. Sama seperti sebelumnya, jika ada satu tanaman yang layu, itu berarti akan ada serangan yang memang masih berkaitan dengan orang-orang yang berada di sekitarannya. Kang, tolong bantu kempesin perut saya. Malam tadi mereka menyerang saya, jelas Kang Cipto. Kang Waris pun langsung memegang perut Mas Cipto. Namun saat Kang Waris memegang perutnya, tiba-tiba saja Mas Cipto berteriak-teriak histeris. Ia sangat kesakitan. Di dalam perut ada sesuatu, ucap Kang Waris. Dan benar saja, saat dimana bapakku melihat bentukan perut dari Mas Cipto, tiba-tiba ada sesuatu yang terlihat meliuk-liuk di bagian dalam perut Mas Cipto. Memiliki kepala yang berbentuk seperti ular, namun ukurannya tidak terlalu panjang. Dan usut demi usut, saat jin kala ireng itu menumpahkan air ke perut Mas Cipto, ternyata air itu bukan air sembarangan. Ya, air itu merupakan air penyakit yang biasanya digunakan untuk menyerang seseorang dengan cara mematikannya lewat bagian dalam organ tubuh. Mas Cipto pun langsung dibawa masuk ke dalam ruangan khusus yang biasa digunakan untuk meletakkan pasien yang kadang datang meminta bantuan. Bapak hanya menunggu di luar ruangan tersebut. Ia sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Kang Waris saat ada sesuatu yang menjanggal yang menyerang Mas Cipto. Saat Kang Waris tengah melakukan sesuatu ke perut Mas Cipto, tiba-tiba saja Mas Cipto berteriak-teriak kencang. Ia merintih kesakitan karena ada sesuatu yang seolah sedang keluar dari bagian, anusnya. Dan tidak lama kemudian Kang Waris pun keluar dari dalam ruangan tersebut sembari membawa ember yang telah berisi 2 ekor belut yang sudah mati beserta dengan sisa-sisa darah yang dihasilkan dari bagian dalam organ tubuh Mas Cipto. Astagfirullah, Kang, itu belut. Ya, ini adalah bagian dari serangan yang berasal dari para pejabat itu. Sejatinya, jin kala ireng itu adalah suruhannya. Sedangkan kendi yang dibawa oleh jin kala ireng itu adalah bagian kiriman dari seorang dukun untuk membunuh orang yang sudah ditargetkan. Kang Waris pun lalu mencangkul tanah. Ia kemudian mengubur 2 ekor belut yang sudah mati itu beserta dengan sisa-sisa darahnya yang sangat-sangat amis baunya. Setelah dikuburkan, Kang Waris pun kembali masuk ke dalam ruangan itu. Ia pun kemudian meminta kepada Bapak untuk masuk juga agar bisa melihat keadaan terbaru dari Mas Cipto. Dan saat Bapak masuk ke dalam ruangan itu, betapa terkejutnya Bapak saat melihat kondisi dari perut Mas Cipto sudah mengecil dan benar-benar kempes normal seperti sedia kala. Tak lama kemudian, Kang Waris pun menanyakan sesuatu kepada Bapak. Namun baru kali ini nada pertanyaan dari Kang Waris sedikit penuh nada marah. Arto, siapa nama pejabat itu? Tanya Kang Waris. Maksud Kang Waris, pejabat yang pernah aku temui sewaktu berada di rumah keluarga Ningrat. Jawab Bapak. Ya, Lingga. Ya, namanya Lingga. Kang Waris pun langsung terdiam. Ia kemudian menatap lampu kamarnya yang tiba-tiba saja menjadi menyala dan redup kembali. Bapak yang mengetahui hal itu pun langsung merinding seketika karena ia merasakan pancaran energi yang sangat besar dari tubuh Kang Waris. Dia adalah pejabat yang sangat mengerikan, ucap Kang Waris kepada Bapak. Apa yang dilakukan oleh Kang Waris setelah mengetahui perpaduan serangan yang menyerang Mas Cipto adalah berasal dari Raden Angkoro dan juga seorang pejabat yang bernama Palingga? Akankah Kang Waris menghentikan Palingga? Lalu bagaimana dengan Raden Angkoro? Apakah Kang Waris mampu menghentikannya keduanya dengan seorang diri? Lalu bagaimanakah dengan nasib dari Mas Cipto yang sudah terkena serangan dari jin kala ireng dan juga air kendi kiriman dari seorang dukun yang ditumpahkan oleh jin kala ireng tersebut atas perintah dari Pak Lingga dan Raden Angkoro? Akankah saksi dari tragedi pabrik bawang ini akan mati atau justru akan membongkar lebih dalam akan kasus yang ditutup-tutupi ini? Selesai. Wow, luar biasa. Part ke-6 ini seru banget ya. Dan tumbal pun mulai berjatuhan
berjatuhan lagi, dan kali ini dalam jumlah yang cukup banyak, 5 tumbal sekaligus. Dan di sini ada kemunculan Mas Cipto ya, dan dijelaskan juga di sini, tapi belum ini baru perkiraan bahwa sosok berkebaya putih yang kemarin menggendong Mas Rardian itu adalah sosok Mbak Putri menurut dari Mas Artonegoro. Dan kehadiran sosok ini diyakini akan menjadi tameng sekaligus senjata untuk Mas Arto dan juga Bu Esa ya, untuk selamat dari ritual pesugihan yang sangat mengerikan ini. Dan mudah-mudahan aja ya. Dan di dalam part ini tadi dijelaskan juga munculnya seorang Mas Cipto, salah satu tumbal yang selamat. Tapi di sini diprediksi bahwa memang Mas Cipto sendiri bukan selamat, tapi memang disiapkan seolah menjadi GPS untuk keluarga Mas Arto ya. Karena apa? Mas Rahardian ini adalah salah satu keturunan ningrat yang mana akan bisa menjadi tumbal selanjutnya. Dan bahkan diprediksi ngipri kete ini ya, pesugihan kete ini akan berlangsung hingga 15 tahun ke depan. Wah, luar biasa, semakin seru saja. Semakin tidak sabar untuk kita lanjut ke part 7 besok ya. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman. Silakan yang punya komentar lain mungkin bisa tulis di kolom komentar, ataupun sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kita akan membalas satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Bisa juga di-share linknya ke teman-teman ataupun saudaranya supaya bisa terhibur juga. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, diklik dulu tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor yang berdasarkan kisah nyata, kisah horor dari pengalaman pribadi, boleh dikirimkan ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini, 087845094752 ya. Bisa dikirimkan lewat tulisan boleh, lewat voice note atau rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar ya, karena memang masih butuh penggarapan untuk lebih nikmat nanti didengar sama teman-teman yang lain. Insya Allah seluruhnya akan kita bawakan satu persatu ya yang sudah mengirimkan kisah. Dan di akhir kata saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Extreme Channel. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.